Shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Apa kabar Lause Pierre? Baik. Wow, tepuk tangan. Apa kabar semuanya yang di sini? Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ya, kalau begitu pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk bernyanyi, bersyukur serta mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, selama kita beribadah, kita tetap beribadah dengan rapi. Tidak boleh sambil makan. Terus sambil Tidur. sambil apa lagi? Main HP, sambil main apa game. Lose? Mandi. Tidak boleh bermain. Oke. Semua adik-adik yang di rumah silakan berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu apa Lose Monik? Jalan serta Yesus. Oke, sambil pakai gerakan semua berdiri. Musik. Semua lipat tangan, tutup matanya. Lause Timothy akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami, walaupun di rumah kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kami karena mungkin sakit atau lagi ada di luar atau dimanapun. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Dan kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Lagu berikutnya, lagu apa Lose? Roti dan mentega. Roti dan mentega. Saya panggil Lose Timothy lagi ke depan sama Lose Nathan. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Roti dan Mentega. Ayo yang di rumah cari pasangannya ya. Sama adiknya kah atau sama kakaknya kah atau sama mama papanya juga boleh. Roti dan mentega.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, berarti hati, pikiran, terus apa lagi? Telinga. Telinga kita harus fokus kepada siapa Lause Michael? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Kalau Lause Daniel ketika mendengarkan firman Tuhan, hati, pikiran, telinganya fokus kepada Tuhan. ya, tepuk tangan semuanya. Lause mau tanya, Lause Pierre lagi. Lause Pierre, kalau lagi dengarkan firman Tuhan, hati, pikiran, telinga fokus kepada Tuhan. bukan kepada game. Bukan kepada apa lagi? Makanan. Makanan. Terus apa lagi? Tidur. Ya, bukan fokus kepada mata kita yang mengantuk. Ayo silakan masih berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita kembali menyanyikan satu pujian. Pujiannya Masa depan sungguh masa ada. depan sungguh ada. Oke, Lause Daniel. Lause Maaf. Lause Nathan sama Lause Timothy silakan ke depan lagi ya. Bersama-sama sama Lause Eci. Lose Nathan, Lose Timothy, Lose Eci. Oke, sini. Ya, adik-adik di rumah pakai gerakan juga ya. Karena harapan kita bersama Tuhan sungguh ada dan sungguh indah. Musik. Semuanya harus pakai gerakan. Semua pakai gerakan ya. Jaga hati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Lagi ya. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. takutlah akan Tuhan senantiasa. Biasa sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jadilah anak Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Hore. Terima kasih semuanya. Adik-adik di rumah silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini di kelas kecil yang cerita adalah Lause Windy. Dan di kelas besar Lause Timothy. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian di rumah? Lause harap kita semua baik-baik saja. Nah, jikalau adik-adik lihat, ini siapa ya? Ada Lause yang baru. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Timothy. Siapa? Ya, Lause Timothy. Jadi jikalau adik-adik nanti ke depan
datang kembali ke sekolah minggu ke gereja, bisa langsung ketemu Lause, langsung sapa ya, Lause Timothy, oke? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kami bisa rasakan bagaimana begitu baik Tuhan memberikan kami kehidupan pada hari ini, dan pada saat ini pun Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengarkan dan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan, Tuhan juga pakai Lause yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini bisa berguna bagi kami semua, bagi pertumbuhan kami mengenal Tuhan lebih baik lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Tema yang hari ini kita akan bahas yaitu rencana Tuhan baik bagiku. Mari bersama-sama Lause mengajak kita membuka kitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Lause harap kita juga bisa memperhatikannya bersama-sama. Lause sudah menyiapkan slide yang untuk kita perhatikan. Dan perhatikan ada tulisan yang Lause kasih tanda tulisan merah. Itu untuk kita perhatikan, fokuskan di situ tulisannya. Mari bersama-sama kita akan membaca, Lause akan bacakan untuk kita semua. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Tetapi sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar dan membaca firman Tuhan saja, tetapi yang merenungkannya setiap hari dan menanam dalam hatinya sehingga ia bertumbuh menjadi berkat bagi semua orang. Rencana Tuhan baik bagiku. Jikalau kita melihat dalam perjalanan kisah Yusuf, ketika pada masa tinggal bersama papanya, begitu enak kehidupannya, begitu nyaman kehidupannya. Bahkan papanya sendiri pun membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Tetapi semua tidak berjalan seperti yang selama Yusuf menikmati keindahan, kenikmatan di dalam kehidupan bersama papanya. Dia harus merasakan hal yang berbanding terbalik dengan keadaannya pada saat itu. Kakak-kakaknya membenci dia. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu bukan itu aja, dia juga dijual kepada orang Midian ke tanah Mesir. Sampai di tanah Mesir, ia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Ketika dia bekerja sama Potifar, dia bekerjanya sangat baik, sangat tekun, sangat rapi dan lain-lainnya. Sehingga dia
dipercayakan rumah. Pekerjaan Potifar diserahkan kepada dia. Potifar hanya tinggal mengurus makannya saja. Nah, mendapat kenikmatan itu ada godaan lagi adik-adik. Godaannya apa? Ia digoda oleh istrinya Potifar. Yusuf menolak godaan itu. Sehingga dia harus lari, tetapi ia difitnah. Dikatakan bahwa dia yang menggoda istrinya Potifar. Sehingga Potifar sangat marah dan membuang dia ke dalam penjara. Adik-adik tahu? Penjara kan tidak enak. Disitulah kehidupannya Yusuf. Merenung setiap hari, tiap malam. Melihat mungkin cahaya yang masuk. Merenungkan kapan aku bisa keluar dari tempat ini ya. Nah, lambat laun datang lagi beberapa orang, yaitu juru minum raja Firaun dan juru roti Firaun. Mereka masuk penjara karena ada satu kasus sehingga mereka harus dipenjara dekat dengan Yusuf. Ketika di penjara pun mereka bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpinya. Juru minuman anggur, juru minuman raja, diartikan mimpinya dan dia akan kembali lagi ke jabatannya. Nah, sedangkan juru roti harus kembali sejenak dengan jabatannya tetapi kemudian hilang karena dihukum raja lagi. Nah, pesannya Yusuf kepada juru minuman raja, kalau engkau sudah kembali ke jabatanmu, ingatlah aku ya, ingat aku. Aku ini sebenarnya orang yang tidak bersalah. Aku ini sebenarnya orang yang tidak melakukan apa-apa tapi harus masuk penjara gini. Ingat aku ya. Ketika juru minum anggur raja kembali ke dalam pangkatnya lagi, kembali dalam jabatannya lagi, Yusuf malah dilupakan lagi. Aduh, Yusuf menunggu di dalam penjara, kapan aku bisa diingat ya? Kapan aku bisa kembali keluar ya? Malah dilupa. Tetapi satu hal yang baik terjadi. Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang mengasihi Dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang betul mencintai Tuhan. Sehingga ada satu masa Firaun bermimpi dan baru teringatlah juru minum raja itu. Oh iya, dulu aku di penjara ada yang mengartikan mimpiku dan benar-benar terjadi. Aduh, aku merasa bersalah kali. Aku beritahu kepada raja deh, beritahu kepada Firaun. Itu ada orang yang dulu pernah mengartikan mimpiku di penjara dan benar terjadi seperti apa yang akhirnya Yusuf yang ada di penjara dipanggil keluar, menghadap ke Firaun dan Yusuf menceritakan mimpi. Dia menjelaskan mimpi Firaun begitu detail sehingga Firaun menghadiahkan dia sebuah jabatan menjadi tangan kanan Firaun untuk mengurus segala keperluan menjelang akan ada musim kelaparan. Yusuf menyediakan semuanya, Yusuf mengatur semuanya dengan baik sehingga Mesir pada saat itu adalah tempat di mana tempat berkelimpahan segala bahan makanan. Nah, masa lanjut berlaun, Yusuf sudah punya istri, sudah punya anak di sana. Datanglah saudara-saudaranya yang tidak mengenal Yusuf. Mereka kira mungkin ya Yusuf mungkin dijual di mana atau mungkin sudah mati. Ya sudahlah, tapi di Mesir ada kelimpahan makanan, sedangkan di tempat kami ini laparan. Jadi papa saudara-saudaranya Yusuf, Papa Yakub, suruh saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir beli bahan makanan sana. Nah, saudara-saudara bertemu Yusuf di sana, melihat bahwa mereka tidak kenal, ini siapa ya? Tetapi Yusuf sangat mengenal saudara-saudaranya. Lambat laun banyak kisah yang terjadi. Akhirnya Yakub bisa kembali ketemu Yusuf, bisa dengan sukacita. Yang anaknya dulu dikira, anakku mungkin mati sudah, anakku mati. Tetapi ketika ia melihat kuasa Allah melalui Yusuf, Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Begitu sukacitanya Yakub. Lambat laun beberapa tahun kemudian
Yakub harus menutup matanya dan kembali kepada Allah. Nah, pada masa itulah saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan. Mereka katakan, mungkin Yusuf ini akan masih dendam kepada kita. Bahkan dia akan mungkin membalaskan dendam kepada kita. Mungkin kita bisa jadi apa ya? Jadi budaknya dia, atau disuruh kerja paksa, atau apapun bisa terjadi. Karena Yusuf mungkin bisa dendam sama kita. Tetapi berbeda. Apa yang Yusuf katakan kepada saudara saya menunjukkan bahwa ia benar-benar mengasihi saudara-saudaranya, adik-adik. Itu hal yang luar biasa. Walaupun Yusuf merasakan bagaimana sakitnya, kakak-kakaknya membenci dia, harus dibuang ke sumur kering, dijual, bahkan dia merasakan hal-hal yang tidak enak sekalipun. Harusnya dia bisa marah dan bisa memakai kekuasaannya untuk menghukum kakak-kakaknya lagi, atau untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Tetapi tidak, adik-adik. Ia tidak melakukannya. Bahkan di bagian yang paling terkenal, ia katakan, kamu mungkin mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku. Tetapi Allah mereka-rekakannya. Allah membuat semua hal itu indah. Bahkan aku bisa ada sekarang. Ini karena Tuhan yang sudah bekerja. Yang sudah membimbing, yang sudah menuntun, yang sudah menjaga aku sampai saat ini terjadi. Sehingga aku ada untuk kehidupan suatu bangsa yang besar. Untuk memberi makan kalian, untuk menjaga kalian. Hal yang luar biasa ya adik-adik. Tidak gampang, tetapi itu terjadi. Yusuf melihat hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dia. Ia melihat walaupun di dalam perjalanan proses kehidupannya begitu sangat banyak hal yang menyakitkan. Banyak hal yang mungkin kok bisa terjadi ya dalam kehidupanku. Aku loh enak-enak tapi kok bisanya gini. Tetapi ingat, di akhir semuanya Tuhan merancangkan semuanya itu indah pada waktunya. Sehingga ia bisa ada untuk keluarganya. Ia bisa ada untuk semua orang, untuk keselamatan bagi bangsanya. Dan mimpi yang ia pernah mimpikan, yang ia ceritakan bahwa keluarganya akan tunduk kepada dia, semuanya benar-benar terjadi. Itu terjadi di bagian masa akhir hidupnya. Nah, apa yang perlu kita pelajari pada saat ini? Mungkin pada saat ini di masa-masa COVID-19, kita mungkin mengalami banyak hal yang tidak kita perkirakan. Mungkin teman-teman, adik-adik di rumah mungkin merasa bosan. Kenapa harus di rumah terus? Aku pengen keluar. Aku pengen bisa sekolah lagi. Aku pengen bisa melakukan hal yang indah lagi di luar. Namun terbatas karena keberadaan sekarang. Atau mungkin karena ada faktor ekonomi. Yang dulu saya bisa beli ini dan itu. Tetapi sekarang saya harus menabung, saya harus perkirakan pengeluaran saya, sehingga ya harus dijaga, jangan sampai kehabisan uang. Dan hal-hal lainnya mungkin saya sedang sakit, mungkin sedang kecelakaan, atau apapun yang tidak enak di dalam kehidupan kita terjadi. Lalu saya ingin mengajak kita bersama-sama, kembali kita merenungkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang mengasihi dia. Siapapun yang mencintai dia. Siapapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Jikalau adik-adik di rumah mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku merindukan tangan Tuhan yang ada bagiku. Mungkin di masa sulit tidak gampang kita melihatnya. Di masa susah-susah kita juga tidak bisa mungkin gampang untuk melihatnya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi kita. Segala sesuatu yang buruk, di dalamnya selalu ada keindahan yang Tuhan izinkan bisa kita alami. Sekali lagi, segala sesuatu yang buruk, selalu ada kejadian indah yang bisa Tuhan izinkan. Kita bisa rasakan. Rencana Tuhan baik bagiku.
Kisah Yusuf cukup memberikan contoh kepada kita betapa indahnya pemeliharaan Tuhan, betapa indahnya rencana Tuhan, sehingga masa akhir Yusuf bisa berguna bagi saudara-saudaranya dan bisa berguna bagi orang-orang lain. Itu proses yang Tuhan sudah izinkan dia lalui, mungkin tidak enak, tetapi disitulah ia melihat Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan banyak orang dan untuk kebaikan kita sendiri. Demikian firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam firman yang singkat ini, kami sudah belajar seorang tokoh yang luar biasa. Tidak gampang menjadi seorang Yusuf, dan tidak gampang juga untuk menerima keadaan yang mungkin tidak nyaman dan tidak enak untuk kami rasakan. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang mencintai Tuhan. Tuhan ajarilah kami untuk bisa melihat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Segala keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Rancangan Tuhan begitu indah pada kami. Ajarlah kami untuk bisa melihat semuanya itu. Sehingga kami merindukan bahwa di masa tersulit sekalipun dalam kehidupan kami melihat ada keajaiban tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan masa muda kami, sehingga masa muda kami adalah masa muda yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati sesama kami manusia. Inilah doa kami Tuhan, inilah pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bertumbuh sebagai tunas-tunas kecil yang akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan ke depannya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayo sama-sama, 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tepuk tangan. Yeay. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi satu pujian lagi. Adalah sukacita Di hatiku. di hatiku. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sesukaka cita tadi hatiku. Yes, di hatiku, yes, di hatiku adalah sesukaka cita tadi hatiku. Yes, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan. Sekali lagi ya, adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hatiku. Oh yes, yes. di hatiku, Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan. Mari sama-sama bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita,
ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Nathan. Ayo kita berdoa adik-adik ya. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini ketika kami bisa bersama-sama menikmati akan ibadah sekolah minggu kami. Biar puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar juga dapat menolong kami untuk kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan, biar kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan khususnya di Komisi Sekolah Minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, biar kiranya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tetap terus menyertai dan memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.